Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tangan kanan pelayan itu membuka tirai sambil berseru, "Rahasia ini besar, yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan gereja." Efesus 5 ayat 32. Lukisan ini mengungkapkan bagaimana cinta sakramental antara pria dan wanita menjadi cermin dan perwujudan dari kasih dan kesatuan yang tak terpisahkan antara Kristus dengan gereja. Yesus memberikan darahnya untuk gereja. P. Rupnik menjelaskan bahwa di Kana, melalui perubahan air menjadi anggur, terbukalah cakrawala sakramen, di mana anggur diubah menjadi darah Kristus. Dalam lukisan itu, Paulus sesungguhnya sedang menuangkan darah sang mempelai pria ke dalam piala. P. Rupnik menegaskan, "Saya berharap bahwa melalui lukisan sederhana ini, kita dapat memahami bahwa bagi kita orang Kristiani, keluarga adalah wujud dari sakramen perkawinan, dan kenyataan itu mengubah seluruh maknanya karena sebuah sakramen selalu membawa perubahan." Pada dasarnya, di dalam sakramen Kristen, cinta suami istri diubah karena mengambil bagian dalam kasih Kristus dengan gereja. Dalam hal ini, perkawinan mempunyai dimensi gerejawi dan tidak dapat dipisahkan dari gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Hari Keluarga Internasional ini atau Pertemuan Keluarga Sedunia yang ke-10 ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus menekankan kita dipanggil untuk sukacita cinta. Dan ini merupakan suatu kerangka pastoral yang dikembangkan di semua negara, di setiap keuskupan, untuk pelayanan perkawinan dan kehidupan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan Kristiani, keluarga adalah kabar baik. Rencana Allah untuk pernikahan dan kehidupan keluarga sesuai dengan keinginan terdalam antara pria dan wanita untuk kebahagiaan abadi dan sukacita sejati. Sebagai putra dan putri Allah, kita diciptakan untuk kasih, karena Allah adalah kasih. Keluarga yang misinya adalah menjaga, mengungkapkan, dan mengomunikasikan cinta adalah tempat di mana cinta Tuhan pertama kali dialami dan sukacita cinta dihadirkan. Pernikahan Katolik dan kehidupan keluarga melayani semua pasangan dan keluarga yang sudah menikah dengan mewartakan kasih Allah kepada mereka dan membantu mereka merangkul panggilan mereka untuk cinta dan pemuridan. Terinspirasi terutama oleh seruan apostolik pasca sinode Amoris Laetitia, dokumen ini menyajikan suatu kerangka kerja prinsip-prinsip pastoral untuk pelayanan dan advokasi pernikahan dan kehidupan keluarga yang berfungsi sebagai sumber daya untuk membantu perencanaan pastoral di paroki, keuskupan, atau pemerintahan. Kerangka ini ditawarkan dalam kesinambungan dengan surat pastoral Marriage, Love and Life in the Divine Plan sebagai mitra praktis dan prinsip-prinsip pastoral teologis tentang pernikahan. Saat ini, para pengurus pastoral menghadapi tantangan dalam menangani berbagai situasi perkawinan dan keluarga yang lebih kompleks daripada dekade-dekade sebelumnya. Kerangka kerja mencoba untuk menyajikan pendekatan pastoral di banyak situasi dengan harapan bahwa semua orang mengalami Injil dalam keluarga sebagai sukacita yang memenuhi hati dan kehidupan. Seperti yang ditunjukkan Paus Fransiskus, masalah masa kini yang dihadapi oleh pasangan dan keluarga memerlukan jangkauan yang tidak puas hanya mewartakan pesan teoritis tanpa menyentuh masalah nyata orang-orang. Sebaliknya, pengurusan pastoral untuk keluarga perlu memperjelas bahwa Injil keluarga menanggapi harapan terdalam dari keluarga. Pribadi manusia, tanggapan terhadap martabat dan pemenuhan masing-masing dalam hubungan timbal balik, persekutuan, dan kesuburan. Bapak Suci Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa sukacita cinta yang dialami oleh keluarga juga merupakan sukacita gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
Harapan bahwa prinsip-prinsip yang disajikan akan mendorong upaya yang efektif menuju pembaruan evangelisasi diharapkan. Pelayanan gereja kepada dan bersama keluarga adalah sangat penting, karena sebagaimana keluarga berjalan, demikian pula bangsa. Demikian pula seluruh dunia tempat kita hidup. Oleh karena itu, pekerjaan ini melibatkan perantaraan keluarga Kudus Nazaret adalah doa bagi keluarga-keluarga di seluruh negeri diperbaharui, dibentengi, dan diinspirasi oleh rencana Allah dalam kasih dan kehidupan. Realitas keluarga saat ini, upaya pastoral gereja harus berfokus pada realitas konkret, pada kehidupan keluarga di setiap generasi. Di berbagai negara, sangat penting fokus dengan ini karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pasangan dan keluarga yang sudah menikah. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaruh sosial seperti materialisme dan sekularisme, individualisme dan isolasi, konsumerisme dan budaya buang barang, atau konsumerisme dan budaya buang-buang, budaya pergaulan bebas yang diperbolehkan, tingkat perceraian, meningkatnya tingkat kohabitasi, aborsi, dan konsekuensi tragisnya, perjuangan internal dalam unit keluarga yang bertentangan dengan integritas keluarga, seperti penyalahgunaan zat dan kandungan dan kecanduan, pornografi, berbagai bentuk kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga termasuk fisik, seksual, emosional, dan ekonomi, penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi yang lazim, perselingkuhan dan perceraian, pernikahan sipil dan pernikahan kembali, kecenderungan menunda pernikahan dan komitmen kejujuran di kalangan dewasa muda, prevalensi anak-anak yang dibesarkan tanpa bantuan ibu dan ayah yang sudah menikah, promosi ideologi yang secara langsung bertentangan dengan hukum alam dan ajaran gereja seperti hubungan sesama jenis dan transgenderisme. Stresor internal pada kehidupan keluarga termasuk ketidakstabilan keuangan, pengangguran, penyakit dan masalah medis, tantangan imigrasi dan pemisahan keluarga dan penyakit sosial lainnya yang menimpa keluarga saat ini. Kemudian rasisme, usia, kebencian terhadap wanita, perdagangan manusia, dan teknologi medis atau reproduksi yang mengobjektifikasi dan merendahkan martabat hidup, seksualitas, dan pribadi manusia. Namun kita juga melihat tanda-tanda harapan dan peluang baru di negeri kita ini atau di berbagai negara yang mengingatkan kita bahwa keluarga bukanlah masalah. Mereka adalah kesempatan pertama dan terpenting. Menanggapi tantangan-tantangan ini dan didorong oleh kesepakatan-kesepakatan ini, tidaklah cukup untuk menunjukkan kepedulian umum terhadap keluarga dalam perencanaan pastoral. Sebaliknya, kita harus mencari bentuk-bentuk baru untuk misi kreatif yang menjangkau hati dan menyembuhkan luka di semua keluarga, Katolik maupun non-Katolik, dengan kepekaan khusus terhadap komunitas, budaya, dan etnis yang semakin beragam di tengah-tengah kita dan terhadap keluarga-keluarga yang terjauh dari gereja. Setiap kuskupan atau yurisdiksi harus mengkaji bagaimana menghadapi tantangan-tantangan unik yang dialami keluarganya, baik di gereja atau wilayah, dan menanggapinya dengan kreativitas dan komitmen yang diperbaharui. Seringkali kesaksian dari keluarga yang lain adalah bentuk evangelisasi terbaik. Membentuk keluarga untuk mengambil bagian dalam misi penginjilan keluarga adalah bagian penting dari pelayanan ini kepada keluarga. Dengan rahmat sakramen perkawinan, keluarga-keluarga Kristen adalah pelaku utama kerasulan keluarga, terutama melalui kesaksian mereka yang penuh sukacita dalam gereja-gereja domestik. Pelayanan harus mempersiapkan dan memungkinkan keluarga, oleh karena itu, untuk mengambil peran sebagai agen atau penginjil dimulai dengan evangelisasi dan katekese di dalam keluarga. Banyak pasangan dan keluarga memberikan kesaksian tentang sukacita cinta yang setia melalui komitmen yang teguh dan pengorbanan yang berbuah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagi mereka, gereja melihat dengan sukacita batin dan kenyamanan yang mendalam.
mendorong mereka dan berterima kasih kepada mereka atas kesaksian yang mereka berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tujuan dari kerangka pastoral yang akan dikembangkan yakni seperangkat prinsip dan strategi yang dapat disesuaikan, yakni membantu keuskupan, yurisdiksi, paroki, dan semua yang melayani keluarga dalam panggilan untuk mewartakan Injil keluarga sukacita. Sasaran utama yang menjadi sasaran kerangka ini adalah para pemimpin Katolik yang dikonsekrasikan dan awam yang melayani dan pelayanan dan bersama keluarga, khususnya pimpinan paroki dan keuskupan atau yurisdiksi dalam pernikahan dan hidup berkeluarga. Paroki dan keuskupan harus memajukan perkawinan aktif dan penjangkauan kehidupan keluarga kepada pasangan dan keluarga dengan staf terlatih, sukarelawan, dan sumber daya yang memadai. Perawatan untuk pasangan dan keluarga yang sudah menikah adalah pelayanan yang mendesak dan esensial, diharapkan bisa dilayani dan didukung oleh kerangka kerja ini dengan menawarkan panduan praktis. Tidak semua strategi yang disarankan dalam sumber-sumber yang mungkin juga tidak perlu untuk diterapkan sebagai kerangka kerja. Dimaksudkan untuk memberikan arahan utama bagi perencanaan pastoral karena kebutuhan pasangan dan keluarga dievaluasi di tingkat lokal atau hierarki biasa atau lokal dan pemimpin pastoral di paroki dan keuskupan. Untuk membantu dalam pekerjaan ini, sumber daya tambahan akan tersedia bagi para pemimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk memahami kita harus mengetahui pernikahan, pasangan menikah atau pasangan. Dalam dokumen perkawinan digunakan dalam pengertian globalnya, yakni menuju atau merujuk pada realitas penyatuan seumur hidup antara satu pria dan satu wanita sebagai institusi alami yang berakar pada tatanan penciptaan. Kecuali ditentukan lain, ini juga merujuk pada sakramen perkawinan yang dibuat antara pria dan wanita yang dibaptis. Istilah menikah atau pasangan yang sudah menikah, pasangan atau pasangan, dan pasangan kecuali diubah dengan bertunangan, digunakan untuk menyebut seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Keluarga di sebagian besar tempat menggunakan keluarga untuk menunjukkan komunitas yang didirikan atas dasar perkawinan ayah, ibu, dan anak-anak. Namun keluarga juga dapat mencakup anggota besar seperti kakek, nenek, bibi, paman, sepupu, dan lain-lain, sebagaimana ditentukan oleh banyak realitas budaya yang ada. Dokumen ini berusaha untuk mengatasi banyak tantangan tetapi juga kaya budaya, situasi perkawinan dan keluarga yang hadir dalam masyarakat masa kini seperti pernikahan antar agama, orang tua tunggal, dan keluarga antar budaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pelayanan pernikahan dan kehidupan keluarga. Bentuk pelayanan ini mencakup semua pelayanan pastoral kepada mereka yang bertunangan, menikah, dan keluarga atau anggota keluarga dalam perjalanan iman mereka. Para pemimpin Katolik ditabiskan, dikonsekrasikan, dan awam, baik yang dibayar maupun sukarela, untuk melayani dan membantu pasangan yang mempersiapkan pernikahan, pasangan menikah, dan keluarga-keluarga yang ditunjuk sebagai pengarah pernikahan dan kehidupan keluarga. Para pemimpin ini dapat melayani di tingkat paroki dan keuskupan atau eparkial. Dalam dokumen ini, istilah pemimpin pastoral dan staf paroki dimaksudkan untuk semua orang yang melayani paroki dan keuskupan atau eparki dalam kementerian tertentu dan bidang pelayanan pastoral seperti katekis, pemimpin pelayanan pemuda, direktur liturgi, dan lain-lain. Mereka dapat ditabiskan, dikonsekrasikan, atau pelayan gerejawi awam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga apa yang disajikan untuk para pendengar pada hari ini kita dapat mengambil maknanya dan kita bisa mendownload beberapa dokumen untuk Hari Keluarga Internasional, baik panduan pertemuan merenungkan, menghidupi, dan merawat keluarga, begitu juga untuk katekese yang ditawarkan oleh KWI dan juga dokumen yang ditawarkan yang diadopsi dari KWI Amerika Serikat, yaitu dipanggil untuk sukacita cinta dan bisa
diperoleh pada seksi-seksi kerasulan keluarga atau komisi keluarga, baik di tingkat keuskupan atau paroki, bahkan di tingkat lingkungan. Semuanya dokumen tersebut sudah di-share untuk membantu kita pada Hari Keluarga Internasional ini atau pertemuan keluarga sedunia yang ke-10 ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak FM 104,2 dimanapun berada. Demikianlah Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi hidup keluarga kita. Terima kasih atas perhatian dan keinginan untuk mendengarkan ini. Semoga kita terus merawat keluarga kita untuk mencapai jalan kekudusan, karena keluarga adalah jalan menuju kekudusan. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memberikan kami hari demi hari, waktu demi waktu untuk menjadi keluarga-keluarga. Berkatilah kami, para keluarga dimanapun kami berada, agar kami selalu setia dengan pasangan kami, dengan hidup sakramen kami. Berkatilah kami agar para anak-anak yang dilahirkan dari keluarga-keluarga dapat selalu menjadi pribadi yang selalu hidup dalam sukacita dan menjadi kasih bagi sesama. Dan berkatilah kami para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, agar kami membentuk keluarga kami seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk RRI Pro 1 Pontianak dan kerabat kerja RRI 1 Pontianak. Dan salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam.